Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la nikmatillah ma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 pengantar filsafat, dan juga yang saya hormati Ibu Lili Riandita selaku dosen pengampu pengantar filsafat. Di sini kami akan mendiskusikan dalam rangka menyelesaikan ulangan tengah semester dengan judul manfaat filsafat. Sebelumnya kami memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Muhammad Amri Aldani, NIM 2012-41844. Sebelah saya silakan Mas. Dan saya Ahmad Abdul Salam dengan NIM 2012-4228. Sebelahnya Mas. Perkenalkan, nama saya Maulana Jalan Sabar Beliwa dengan NIM 2012-4179. Insyaallah. Dan saya Muhammad Nabil Alikam, NIM 2012-4206. Dan saya Muhammad Ardiansa dengan NIM 201241448. Ya, ini semua kami sini sehat semuanya ya, dalam rangka menjelang akhir puasa kita UTS bareng-bareng lah kira-kira itu. Baik, langsung poin-poinnya aja. Dimulai dari berkaitan mulai dari pengertian filsafat yang akan dijelaskan oleh siapa dulu? Mas Nabil. Oke, padanya dipersilahkan. Ya, menurut buku yang saya baca, filsafat itu sebenarnya cara kita berpikir lebih dalam tentang hal-hal mendasar dalam hidup. Misalnya, apa itu kebenaran? Bagaimana kita tahu sesuatu itu apakah benar atau tidak, dan apa yang membuat sesuatu itu baik atau buruk. Filsafat juga membahas tentang bagaimana cara kita berpikir, logika, bagaimana kita berbahasa, dan bagaimana kita memahami dunia di sekitar kita. Semua ini dilakukan dengan berpikir kritis, menganalisis, dan merenung lebih dalam. Jadi bisa dibilang filsafat itu semacam alat untuk membantu kita memahami hidup dan dunia dengan lebih jelas. Bukan cuma menerima sesuatu begitu saja tanpa mempertanyakannya. Ya, cukup itu yang saya tahu ya. Terima kasih pada Mas Nabil, penyampaiannya yang sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan mungkin bisa dipahami oleh teman-teman yang lain juga ya. Baik, selanjutnya yaitu manfaat filsafat secara umum ya. Ini akan disampaikan oleh siapa? Mas Salam apa siapa? Ya Mas Salam ya. Silakan disampaikan pada seluruh alam semesta ini Mas. Oke. Manfaat filsafat secara umum ialah Menurut Plato beranggapan bahwa pemikir kritis adalah nikmat yang luar biasa, sehingga menurutnya filsafat bisa diberi predikat sebagai keinginan yang maha berharga. Sedangkan menurut René Descartes yang masyhur sebagai pelopor filsafat modern abad ke-17 pernah berkata, Sagito ergo sum, yang artinya karena berpikir maka saya ada. Menurutnya hakikat utama. Itu saja. Oke, siap. Ya, terima kasih pada Mas Salam yang sangat luar biasa penyampaiannya, Masya Allah ya. Baik, selanjutnya tadi sudah bahas masalah terkait manfaat filsafat secara umum, kemudian secara khusus. Nah, sekarang kita lebih masuk yang serius ini, manfaat filsafat pendidikan. Ya, nanti akan disampaikan oleh Mas Roy. Oke, Mas Roy, silakan. Ya, kita tadi sudah mengenal secara filsafat itu umum dan khusus. Dan sekarang kita masuk dalam
manfaat filsafat ke dalam pendidikan. Jadi ada poin-poin tertentunya, yaitu salah satunya poin pertama yaitu menjadi salah satu landasan dalam perkembangan ilmu pendidikan. Bisa diartikan dengan pendidikan sendiri tidak lain juga merupakan sebuah ilmu yang dapat berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Berarti teknologi atau perkembangan ilmu dari dulu sejak sekarang itu memiliki perbedaan yang sangat drastis. Dengan adanya ilmu filsafat pendidikan, maka setiap penelitian yang berkesimpulan dan merupakan salah satu pengamat di bidang pendidikan itu berguna untuk apa? Itu bisa berguna, dapat membantu untuk lebih mengembangkan ilmu pendidikan yang ada. Berawal dari pertanyaan mengenai apa, mengapa, dan juga bagaimana. Itu juga bisa menimbulkan sebuah ilmu-ilmu baru yang akan datang. Dan yang merupakan itu adalah merupakan dasar utama dari ilmu filsafat, terwujudnya pada manfaat filsafat pendidikan. Dan yang poin kedua yaitu ada menjadi landasan untuk berkarya dan juga mengabdi di bidang pendidikan. Ada sebuah pertanyaan filosofis mengenai pendidikan, yaitu seperti mengapa pendidikan itu penting dapat memberikan. Jawabannya adalah kepada mereka yang ingin mengabdi menjadi tenaga pendidik. Dengan adanya filsafat pendidikan, maka tujuan pengabdian dari setiap insan pendidik akan menjadi jelas, dan hal ini tentu saja sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan juga pengimplementasian mengenai filsafat pendidikan. Mungkin sekian itu adalah materi tentang manfaat filsafat pendidikan. Wah, luar biasa ini ya. Ada nyambung-nyambung ke teknologi juga ternyata filsafat. Baik, selanjutnya adalah ini bagi diri kita sendiri nih sebagai mahasiswa kan punya filsafat nih, manfaatnya apa? Bisa disampaikan oleh Mas Ardi, dipersilahkan. Baik, adapun manfaat filsafat bagi mahasiswa atau anak-anak yang seperti kita saat ini yang sedang berkuliah di suatu kampus. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Mahasiswa belajar untuk menganalisis informasi secara mendalam dan tidak mudah menerima sesuatu tanpa mempertanyakannya terlebih dahulu. Kalau misal kita belajar filsafat, kita bakalan paham, nggak mudah percaya gitu, bakalan tanya dulu ini benar atau salah. Yang kedua ada memperluas wawasan dan pola pikir. Filsafat membantu mahasiswa memahami berbagai perspektif dalam melihat suatu masalah, sehingga lebih terbuka terhadap perbedaan pandangan. Kemudian yang ketiga ada melatih kemampuan berargumentasi. Mahasiswa yang dapat menyusun argumen yang logis dan sistematis baik dalam diskusi akademik maupun kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, membantu dalam pengambilan keputusan. Dengan memahami konsep etika dan logika, mahasiswa bisa membuat keputusan yang lebih rasional dan bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir ada mendorong sikap skeptis yang sehat. Maksudnya itu mahasiswa nggak mudah percaya terhadap suatu berita. Kalau misalkan ada berita sesuatu, pasti ditanyakan terlebih dahulu, ini benar atau salah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang manfaat filsafat bagi mahasiswa. Baik, oke, luar biasa. Tadi yang disampaikan oleh Mas Ardi ini berkaitan dengan mahasiswa. Semoga kita sebagai mahasiswa itu bisa menerapkan ya terkait dengan filsafat dalam kehidupan sehari-harinya, baik di kampus maupun di luar kampus. Nah, ini sekarang sudah ada manfaat secara umum khusus pendidikan, kemudian juga bagi mahasiswa. Nah, sekarang ini lebih ke Islamik wow, masya Allah gitu ya. Oke ya, kayak seperti itu ya. Ya masya Allah. Baik, ini saya akan menyampaikan ya. Baik, jadi gini teman-teman sekalian, untuk manfaat filsafat bagi agama Islam itu, yang pertama kita harus
betul-betul mengetahui asal identitas kita, siapa saya, siapa diri saya gitu loh. Nah, jadi kita itu tidak dapat mengetahui diri kita sendiri tanpa mengetahui dari mana kita berasal, kira-kira seperti itu ya. Yang pertama. Nah, manfaat yang kedua itu tidak bersifat syirik, teman-teman. Nah, jadi orang yang melupakan siapa mereka, mungkin lupa siapa mereka seharusnya, ini akan menyebabkan asal bohong dan arogansi. Maka Allah itu mengingatkan setiap manusia berulang-ulang tentang sejarah pribadinya. Maksudnya itu dalam arti begini, teman-teman. Kita itu kan zikir itu sekaligus kita itu kan mengingat Allah. Nah, di sisipan itu ada filsafat yang penting. Nah, begitu pula begini, apalagi ini 10 hari terakhir ya, ada itikaf Ramadan, akan dimanfaatkan untuk muhasabah diri. Nah, jadi yang dimaksud dengan kalimat Allah mengingat setiap manusia berulang tentang sejarah pribadinya itu kita betul-betul muhasabah diri. Apa yang sama saya lakukan di masa-masa sebelumnya? Saya melakukan dosa apa? Kira-kira begitu. Nah, ini harus betul-betul kita resapi diri sendiri. Nah, kemudian juga untuk mengusir mereka dari ketidakpercayaan dan kesombongan mereka. Nah, kadang-kadang akhir-akhir ini banyak sekali umat-umat Islam itu sering terkena penyakit TBC ya. Nah, oleh karena itu dengan terkena penyakit TBC ya, tahayyul bil khurafat itu kita harus singkirkan dengan sifat-sifat itu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, yang ketiga adalah sebagai sebuah pengingat. Nah, jadi di dalam sejarahnya itu Allah mengingatkan orang-orang Quraisy atas nikmatnya pada mereka di masa lalu dan mendorong mereka untuk belajar pelajaran moral dan filsafah mereka. Jadi orang-orang Quraisy itu juga diberi nikmat oleh Allah, tapi setelah diberi nikmat itu malah disalahgunakan nikmatnya tersebut. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, selain itu juga ada manfaatnya juga sebagai interpretasi moral spiritual. Maka Allah menuntut kita untuk melihat terlebih dahulu dan terutama aspek moral dari filsafah pada suatu bangsa. Jadi misalnya bukan karena kegagalan ekonomi, jadi bangsa-bangsa jatuh itu bukan kegagalan ekonomi, namun karena kegagalan moral spiritual untuk secara tepat mengeluarkan keadilan ekonomi berdasarkan kepercayaan dan ketaatan yang benar kepada Allah Ta'ala. Yang mungkin itu ya terkait dengan filsafat Islam. Nah, kemudian juga yang terakhir adalah filsafat bagi kehidupan. Salah satunya adalah supaya kita betul-betul mengasah hati dan pikiran untuk lebih kritis. Nah, jadi memang di dalam ayat Al-Quran itu juga sudah mengatakan ya, berkaitan dengan berpikir kritis. Kita betul-betul berpikir itu secara kritis, secara lebih mengedepankan masa depan kita itu seperti apa, letak tempatnya kira-kira di mana. Kira-kira seperti itu pemaparan dari kami. Ya, mungkin itu cukup sekian podcast dari kami berkaitan dengan manfaat filsafat dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.